Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Khairihal Firdaus dari PGMI semester 5 khusus. Di sini saya akan menerangkan tentang perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat subjektif. Artinya, si peneliti ini ikut serta dalam melakukan interaksi secara langsung dengan objeknya. Sedangkan penelitian kuantitatif ini penelitian yang bersifat objektif. Artinya, si peneliti ini tidak ikut serta dalam suatu penelitian. Dia hanya menjadi penganalisis atau menjadi pengamat saja. Nah, perbedaan yang kedua, ini elemen-elemen yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Elemennya berupa kata-kata, gambar, atau suatu objek. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, elemennya itu berupa numerik, angka-angka, nomor-nomor lah itu. Kemudian perbedaan yang nomor 3. Perbedaan nomor 3 ini berupa data. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif itu data verbal, sedangkan yang digunakan dalam penelitian kuantitatif itu adalah data yang terukur. Nah, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif yang tidak dapat saya sebutkan semua. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang metode apa yang cocok untuk penelitian kualitatif. Nah, kalau menurut saya, metode yang cocok ini adalah metode teori dasar. Kenapa seperti itu? Karena metode teori dasar merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menggunakan teori yang ada dengan mengkaji prinsip-prinsip atau kaidah yang sudah ada tersebut. Lalu dibuat kesimpulan yang membentuk prinsip dasar untuk teori tersebut. Nah, dalam melakukan metode ini, peneliti perlu memilah antara fenomena yang inti dan fenomena yang bukan inti. Nah, ini di sini pengumpulan data metode teori dasar ini dilakukan dengan studi lapangan, observasi, kemudian pembandingan antara kategori, fenomena, atau situasi yang ada di situ. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang langkah-langkah penelitian kualitatif. Nah, apa saja langkahnya? Langkahnya ini ada 3. Nah, yang pertama itu persiapan. Persiapan ini meliputi seperti menyusun rancangan penelitian, kemudian memilih lokasi penelitian dan mengurus perizinan dan lain-lain. Nah, yang kedua ini proses saat di lapangan. Prosesnya ini meliputi seperti memahami, kemudian memasuki lapangan, kemudian mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang ada di situ. Nah, yang terakhir ini pengolahan data. Pengolahan data ini meliputi seperti membuat kesimpulan, menganalisis data, kemudian menarasikan hasil data yang tadi. Nah, itu langkah-langkahnya. Kemudian contoh-contoh topik penelitian kualitatif. Nah, ini saya sebutkan hanya 2. Ya, pertama, presentasi online bagi mahasiswa pengguna media sosial. Nah, dan yang kedua, yakni peran sekolah dalam organisasi pelajarnya. Nah, selanjutnya, yakni triangulasi yang harus dilakukan. Nah, mungkin kita sedikit asing dengan kata-kata triangulasi. Triangulasi adalah penggunaan beberapa metode dalam pengambilan suatu data yang ada dalam penelitian. Nah, jadi tidak hanya menggunakan satu metode saja dalam pengumpulan data tersebut, tapi menggunakan beberapa data, intinya lebih dari 1 atau lebih dari 2. Nah,
Kenapa triangulasi ini sangat diperlukan? Karena dengan begini, dengan mengumpulkan beberapa metode dalam pengambilan data, itu akan menjadikan antara metode satu dengan yang lain itu akan saling menutupi kelemahannya, sehingga tangkapan atas realitas sosial menjadi lebih terpercaya. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.